Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin Yusuf, kelas C3 Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar penganggaran, definisi anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan salah satu alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya, terutama dalam perencanaan dan pengendalian. Pengertian anggaran suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam suatu satuan uang untuk perolehan dan penggunaan sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian anggaran suatu pendekatan formal dan sistematis pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Pengertian anggaran adalah alat untuk memberikan informasi ke pihak manajemen mengenai rencana yang dimiliki oleh seorang kepala divisi untuk mendukung agar pihak manajemen dapat memberikan penilaian terhadap rencana yang telah disusun. Pengertian anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disarankan. Perbedaan anggaran dengan prediksi. Dasar perbedaan: yang pertama asuransi dasar, yang kedua pelaksanaan, selanjutnya fungsi. Anggarannya langkah-langkah efektif untuk kegiatannya, selanjutnya untuk realisasi, serta perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya prediksi, perkiraan apa yang akan terjadi, tidak ada indikasi akan direalisasikan. Selanjutnya alat perencanaan, syarat-syarat penyusunan anggaran. Realitas artinya sangat mungkin untuk dicapai, reverse artinya tidak aku, sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya kontinu artinya anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha yang bersifat insidental. Fungsi anggaran, kegunaan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan anggaran: yang pertama, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber penggunaan dana. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun dengan penggunaan yang lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, untuk menampung dan menganalisis serta menuntaskan kekumpulan yang berkaitan dengan penggunaan. Klasifikasi anggaran: yang pertama, berdasarkan ruang lingkup, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, anggaran komprehensif, yang kedua anggaran parsial. Kedua, berdasarkan fleksibelnya, terbagi menjadi dua, anggaran tetap dan anggaran kontinu. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu, di sini terbagi dua. Yang pertama, anggaran jangka pendek dan anggaran jangka panjang. Fakta yang mempengaruhi penyusunan anggaran: fakta internal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa: yang pertama, penjualan tahun lalu. Yang kedua, kebijaksanaan perusahaan yang berfungsi dengan masalah harga jual, syarat pembayaran barang dan dijual, pemilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlah kuantitatif maupun keterampilan dan keahliannya kualitatif. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang keenam, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi perusahaan, baik di bidang pemesanan, di bidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi, maupun di bidang personal. Faktor mempengaruhi penyusunan anggaran: faktor eksternal, yaitu data informasi atau pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor tersebut antara lain berupa: 1.
keadaan persaingan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Yang kelima, tingkat penyebaran penduduk. Yang kelima, agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat. Berbagai kebijaksanaan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Prosedur penyusunan. Yuk dong, budget adalah prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran ditentukan oleh manajemen puncak dengan sedikit atau bahkan tidak ada konsultasi dengan manajemen. Button up budget adalah prosedur penyusunan anggaran di mana anggaran akan disiapkan oleh pihak yang melaksanakan anggaran tersebut, kemudian diberikan kepada pihak yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Karakteristik anggaran yang memastikan potensi laba dari unit bisnis tersebut dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Biasanya meliputi waktu selama 1 tahun dalam bisnis yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman. Mungkin ada 2 anggaran per tahun, misalnya perusahaan istana biasanya memiliki anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Merupakan komitmen manajemen setuju untuk menerima langsung tanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari perbuatan anggaran. Penjelasan tentang anggaran. Yang pertama, fungsi-fungsi anggaran perusahaan. Fungsi perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menurut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dan dalam unit dan uang. Yang kedua, fungsi pelaksanaan anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan laba. Yang ketiga, fungsi pengawasan anggaran merupakan alat pengawasan. Controlling pengawasan berarti evaluasi menilai terhadap pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, sebagai pedoman kerja. Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arahan serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Yang kelima, sebagai alat perkoordinasian kerja. Budget berfungsi sebagai alat koordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang lebih tepat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.